Ya, itu adalah perbuatan yang ucapan berupa hati. Ayo sebutkan satu hadis saja. Nabi apa? An-nadawatu minal pinter. Uang itu dari cinta kepada seseorang. Cinta senang ke apapun itu banyak yang diingat-ingat. Barang siapa yang suka pada sesuatu maka dia akan banyak mengatakan hal yang dia senangi. Contohnya sama senang HP, bolak-balik begitu HP. Senang sepeda motor modif, dulu ngomong sepeda motor modif, ini mana kali. Senangannya game, itu game betul. Senangan Nabi, ya senangannya ya silakan. Mau sholat, ngerti ceritanya Nabi-Nabi, ngerti siapa saja putranya Nabi, ngerti siapa kakeknya, bapaknya, ibunya, semuanya ngerti sampai ke hadis-hadisnya. Kan ada orang itu hafal hadis Sahih Bukhari, hafal saking cinta, saking cintanya kepada Allah, hafal Al-Qur'an. Sampai cinta mengenal dia, cinta nara itu, capek loh, dewi ayu diwocok olah balik, sampai bangun sing 111. Terus suara nih, poisa begini, TN, diwocok itu sampai cintanya pada seseorang. Kalau cinta kepada Allah, ulang balik menjual pendino bulan sampai lagi cinta betul, lagi senang. Wah itu contohnya misalnya Ronaldo nomor punggung itu pinter, Messi nomor apa artinya saking senangnya sampai tanggal lahirnya apa. Hari wedok kemarin di kelas sana saya tanyakan. Saya tanyakan gini. Raffi Ahmad punya anak berapa? Satu. Berapa punya? Istrinya siapa? Apa? Anaknya siapa namanya? Apa? Setelah saya tanyakan siapa putra Nabi itu? Aku mati Nabi Muhammad di sini. Siapakah putra Nabi? Siapa jenenge bapak? Siapa ibu Eva? Dan cinta. Dan cinta itu nggak seperti itu. Sampai cinta ke cewek. Nah, bapak ingat itu. Ngerti. Ibu ngerti. Tak jenenge adike yo ngerti. Sampai nang kucingnya itu senang. Kucingnya kucing pacar. Sangat senang. Ya. Lanjut. Al-jamaah, yakni apa yang telah disepakati oleh sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Khulafaur Rasyidin. Jika ada orang yang tidak mengakui salah satu nomor dari tadi, tangan takwa buku artinya saya juga. Jadi barang siapa yang tidak mengakui salah satu sahabat Nabi yang 4 ini, maka dikatakan kafir atau murtad. Ono golongan tidak mengakui 3 sahabat. Mengakui ini mesti tok-tok. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu golongan Syiah. Syiah ini saking senengnya Sayyidina Ali ngomong ini.
Dan saumpama ono peluang ono nabi mana saat ini Nabi Muhammad, Sayyidina Ali pantas menjadi nabi. Terus sahabat yang lain jangan Dewi Abu Bakar, Utsman, Ali tidak diterima, hanya Sayyidina Ali tahu. Niku jenenge si. Kalau sudah Jamaah mengakui semuanya, empat-empatnya diakui sebagai sahabatnya Nabi. Lanjut, dari ketiga kata tersebut, kalau dirangkai menjadi Ahlussunnah wal Jamaah, maka dapat dipahami bahwa maksudnya adalah golongan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan meladani para sahabatnya serta selalu menjadi al-jamaah atau kelompok kolektif yang kompak dalam membela Islam tanpa menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Mereka tidak mudah mengkafirkan golongan lain yang tidak sependapat dengan mereka dan selalu berusaha menanamkan ukhuwah di hati umat. Sering bilang itu, betul. Kalau kira, tapi dia itu sering mas, kalau pengajar dulu, Allah Akbar. Kafir. Wah, itu bukan Ahlussunnah wal orang yang menuduh murtad orang lain, dia itu sendiri yang menjadi wong Islam diomongi sama murtad, kalau itu jadi kalau bisa, bukan orang Islam kita tarik untuk bisa menjadi tapi golongan ini orang Islam sendiri loh, yang beda pendapat dengan dia dikatakan kafir. Ojo gampang-gampang kafir no wong iso awake dhewe sing dadi kafir. Paham ya ini? Lanjut. Menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, siapa? Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama sebagai wadah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin sepeninggalnya. Kelompok tersebut pada saat ini terhimpun dalam bidang fikih pada 4 mazhab, yaitu pengikut mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Ada berapa imam mazhab? Ada 4. Imam 1 Imam Hanafi, 2 Imam Hanafi Syafi'i, 4 Imam, 3 Imam, 4 Imam Hambali. Tambah pasti bertanya di dalam hati, opo melok wong papat itu gampang manera. Opo melok wong iki masih gak melok caranya kok selamat. Nanti ada jawabannya. Ini dalam bidang fikih. Sekarang dalam bidang akidah itu apa? Tauhid. Kita harus mengikuti Imam Jawa, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ada 2 di dalam akidah dan 2. 1 Imam
Asy'ari. Dua Imam Maturidi. Ketok Mas. Imam satu Imam Asy'ari, dua Imam Maturidi. Dalam bidang tasawuf mengikuti Imam siapa? Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Ghazali. Jadi ada imam-imam itu yang harus kita ikuti. Ya, sudah dijaga ini. Ayo ditulis 4. Saya bikin itu ada 4. Akidah ada 2. Nama Syari sebagai imam. Maturidi dalam bidang tasawuf ada 2. Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Ghazali. Itu apa? Inilah ketua rombongan kita. Inilah ketua rombongan di Indonesia. Paling banyak di dalam hal fikih mengikuti Imam siapa? Imam Syafi'i. Di dalam bidang fikih di Indonesia mayoritas menggunakan Imam Syafi'i. Ngaji, pernah ngaji kita takdir. Bilang taufik, Mabadi. Jadi itu Syafi'i saja mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Pernah ngaji kita Aqidatul Awam. Itu kita Asy'ari dari Imam Maturidi. Tahu ngaji kitab Ihya? Tidak tahu. Kitab Ihya betul-betul. Itu imam yang arah kitab Ihya adalah Imam Al-Ghazali. Di dalam bidang tasawuf. Ini pemimpin-pemimpin kita nanti. Tanpa orang ini kita nggak bisa. Berarti kita itu harus mempunyai mazhab. Kenapa kok mazhab? Yang dipahami dewe Al-Quran, yang dipahami dewe hadis, dan isok. Yang beli terjemahannya, terjemahan jauh sekedar terjemah. Jangan ngomong-ngomong langsung menafsiri terjemah itu sendiri, terus mengatakan ada ulama jalan ini, padahal bukan kalau menurut saya. Dia itu nggak pernah nyantri, nggak pernah mondok, nggak sopo-sopo, misalnya misal-misal pidato jalannya tadi terus ngomongin siapa saja yang takut kepada Allah, dia itu adalah ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Pegangannya, siapa yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Wedhus lek wedina Allah ulama. Kucing lek wedina Allah ulama. Tekus ya foto ulama bisa cari ini. Ya salah. Karena dia itu nggak ngerti Al-Quran itu ada asbabul nuzulnya, ada tafsirnya, ada banyak ilmu yang harus kita kuasai untuk memahami Al-Quran dan hadis. Lanjut, budaya ini. Ini orang-orangnya. Imam Syafi'i tak cerita istri. Imam Syafi'i niku dan Imam Maliki di dalam perut, di dalam kandungannya itu ini selama 4 tahun. Mateng ibu itu selama 4 tahun. Biasanya berapa bulan? 9 itu sudah tua. 7 ada yang tua. Imam Malik dan Imam Syafi'i ini 4 tahun. Makanya di dalam fikih diterangkan bahwasannya
paling banyaknya maksimal paling suwene wong meteng itu pada tahun karena terjadi kepada Imam Syafi'i dan terjadi kepada Imam Malik. Kenapa orang ini kok istimewa? Imam Syafi'i itu mas umur 9 tahun hafal Al-Quran tafsir 9 tahun, umur 12 tahun hafal Al-Quran tafsir asbabun nuzul ratusan ribu hadis. Imam Syafi'i umur 12 tahun sudah menjadi hakim, sudah menjadi mufti, bisa memutuskan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Jika di masyarakat ada permasalahan yang tidak bisa diterangkan, tidak bisa dipecahkan, orang-orang itu datang kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'inya masih umur 12 tahun. Sangat berbeda. Juga masalah. Berarti balik kabeh dia. Sudah balik kabeh. Balik itu apa? Kalau laki-laki sudah berumur 15 tahun atau sudah keluar mani, jadi hukuman kabeh berarti ya. Baik keluarnya itu dengan jalan mimpi atau dipetruk. Sing ini tahu berarti. Tadi Pak. Dosa gede ya, nggak boleh nengketan. Besok di akhirat orang sing nengketan itu ya, yang nengketan itu bukan nengket itu, tangannya itu hamil besar, tangannya itu hamil besar. Ketika anak-anak masal, kan kumpul orang semuanya. Ketika kumpul semuanya, ternyata ada yang tangannya itu besar. Oh itu ya, golongan wong-wong sing nengket. Nah, wah itu jelas itu jelas, onani barang. Lanjut, dasar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dasarnya Al-Quran Al-Karim, Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul. Apa yang datang dari Rasul, lakukanlah. Apa yang dicegah, maka jauhilah. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu zat yang paling nemen di dalam menyiksa. Ya. Alaikum bisunnati. Ini adalah sunnahnya Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku. Sunnahnya siapa? Nabi. Apa disebutkan? Hadisnya Nabi. Dan sunnahnya khulafa'ur. Siapa khulafa'ur rasyidin? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini adalah dasar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo dibaca ini. Mengapa kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah?
ada pertanyaan. Kan pulau wangi ngomong. Pasti di dalam benak sampean mengatakan mengapa kita harus mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, kenapa? Karena Aswaja adalah golongan mayoritas yang terbesar. Ahlussunnah wal as-sawadul aqdam. Yang kedua, Nabi Muhammad memerintahkan kita agar selalu bersama golongan terbesar. Ayo hafid yang jelas filmnya nanti saja harus diperhatikan. Ya, nanti ke sini, baca ke sini. Nanti nama. Golongan terbesar kita diperintahkan untuk mengikuti golongan terbesar. Cek selamat, tujuannya ada selamat. Yang ketiga, keselamatan bersama kelompok al-jamaah. Yang keempat adalah Aswaja selalu meneladani para rasul dan para sahabat. Meneladani, nggak oleh orang itu tidak sama dengan pada roh. Kita harus sama dengan Rasul. Rasul kita ini adalah panutan kita besar. Di dalam ucapan tidak pernah menyakiti. Di dalam perilaku, ayo hafid. Saya itu nama saya perkenalan saya. Ilham Khalid, nama saya Ilham Khalid, saya kenal ya. Ilham Khalid, saya gue Imam Iwan. Betul Imam Iwan, nama ini Ilham Khalid itu saya. Ilham ngajarnya pembinaannya ada di pondok ayat ini. Ngajarnya saya jadi ustaz di pondok ayat ini. Enak ya di pondok, dalam sini terapi. Maka berdiri di pondok ini dia. Jadi diterangkan enak. Kalau HPKP ini diterangkan ambil main game. Letakkan dulu sebentar. Nanti setelah sekolah pakai lagi. Meneladani para rasul dan sahabat. Rasul kita. Wong dari al-muslim man salima min lisanihi wa yadihi. Sing jenenge wong muslim itu adalah wong sing muslim yang lain selamat dari ucapannya dan juga tangan. Gak pernah menyakiti dengan ucapannya, tidak pernah menyakiti dengan tangan. Terjadi sekarang ya. Bisa kita itu menyakiti dengan tangan. Bisa nggak sekarang? Ngetik di HP, dibitui, pakai nomor ketika. Itu menyakiti juga pakai tangan. Bicara, ucapan, mukul temannya itu juga menyakiti. Yang dinamakan orang muslim yang sempurna adalah orang yang selamat dari itu. Jadi dengan sebagai orang muslim harus bisa mengendalikan mulut dan mengendalikan tangan. Emosinya itu harus ditahan. Lanjut. Mengapa kita wajib bermadhab? Ayo. Mengapa kita wajib bermadhab? Pertama, apa? Tidak semua orang
mempunyai kemampuan untuk memahami Al-Quran dan tidak semua orang mempunyai kemampuan memahami Al-Quran dan hadis. Apa? Ayo. Nah, ini kenapa kita kok harus bermadzhab? Ini kita bukan dulu ya, sarung merah. Kenapa? Itu kawannya itu. Mengapa kita wajib bermadzhab? Mengikuti Imam 4 tadi atau akidah 2 tadi atau tasawuf itu? Apa? Tidak semua orang mempunyai kemampuan memahami Al-Quran dan hadis. Iso wong iso memahami Al-Quran itu kudu menguasai ilmu. Pertama bahasa Arab, nahwu, soroh, mantek, usul fikih, balaghah, dan semuanya. Mau ditakoni bisa ngomong fikih Ahlun bisa ngomong fikih. Wah, itu terus mulai artinya ikut menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran sendiri. Yo salah nantinya. Tak enak karena di dalam bahasanya Al-Quran ini harus menguasai beberapa ilmu. Yang kedua, nah, taruh makamanya. Yang kedua, apa alasannya kita harus wajib bermadzhab? Sarungnya namanya lagi. Iya. Nomor 2 itu, mengapa kita wajib bermadzhab? Kedua, supaya majuan untuk lingkungan sekolah dibedakan sekarang juga. Nah, sini. Apa ini dipakai ini? Ayo. Nah, ketinggalan supaya tidak terjadi penyimpangan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tidak menyimpang memahaminya. Ya. Yang ketiga, sama tak ekor ya. Ketiga, belajar. Untuk memahami Al-Quran dan hadis diperlukan kemampuan berbagai disiplin keilmuan keagamaan yang mendalam. Kalau lulus tidak ada dimahami Al-Quran, Yus itu mau untuk dimahami tidak apa-apa, tapi jangan menafsirkan. Karena kalau menafsirkan Al-Quran harus ngerti asbabun nuzulnya apa. Al-Quran itu turun melalui wahyu kepada Nabi Muhammad yang disampaikan oleh siapa? Malaikat Jibril. Itu ada penyebabnya. Itu demi asbabun nuzul. Nabi ada apa masalah sahabat-sahabatnya. Saya terjawab wahyu lah itu demi asbabun nuzul. Ada kejadian-kejadian apa Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya wah ini kotor, kau kotor seperti ini karena di dalam Islam itu an-nadhara minal iman. Kisah Nabi menjelaskan bahwasanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu namanya asbabun nuzul. Lek Quran jenenge asbabun nuzul, lek hadis jenenge asbabun lek Quran jenenge napa? Lek Al-Quran namanya nuzul Quran, asbabun nuzul.
Asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul izah. Asbabul Jadi terjawab ya, mengapa kita wajib bermadhab? Cegah menyimpang, pemahaman kita di dalam Al-Quran dan hadis tidak menyimpang. Kita pahami BWR. Wah, gawat. Mengapa 4 madhab? Tapi ingat ya, di dalam fikih ada berapa? 4. Imam siapa? Imam Hanafi. 2 Syafi'i. 3 4 Yes, ini gimana? Sebutkan imam 4 madhab. Ada di situ. Apa? 4 madhab imam fikih. Tadi ditulis pertanyaan. Imam Hanafi. Terus imam siapa nanya ini? Imam siapa? Ini kita lihat. Imam Asyari. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ayo bareng. 1 imamnya apa? 2 3 4 Mana? 1 Hanafi, 2 3 4 boleh. Sabar, bukan. Sing sak master. Terus satu sebutangan mengapa kok papan mangku? Kok papan mangku? Ini alasannya. Kualitas pribadi dan keilmuan para imam madhab sudah sangat mas. 2 para imam